Pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya, Ija Dias Retnandalas, yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi, edisi Senin 11 April 2022. Berita pertama pada hari ini, menutup pekan April 2022, indeks harga saham gabungan mencetak return positif atau naik 1,87% jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya, yang berada di level 7.078,76. Pada penutupan perdagangan Jumat, IHSG kembali menembus rekor tertinggi sepanjang masa. IHSG ditutup menanjak dari hari sebelumnya sebesar 1,17% atau 83,47 poin menuju level 7.210,84. Sektor yang paling moncer selama sepekan yakni sektor energi dengan melesat sebesar 7,87%. Sedangkan sektor properti mencatatkan penurunan paling signifikan sebesar 0,9%. Dalam sepekan tercatat volume saham yang diperdagangkan sebanyak 117,9 miliar unit saham dengan nilai transaksi sebesar 69,4 triliun rupiah. Investor asing pun cenderung melakukan aksi beli bersih atau net foreign buy mencapai 4,19 triliun rupiah di seluruh pasar. Beberapa sentimen yang membayangi pasar selama sepekan antara lain dari dalam negeri, pelaku pasar mencermati rilis posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2022 oleh Bank Indonesia yang terpantau tetap tinggi di angka 139,1 miliar US dollar. Selain itu, konsumen Bank Indonesia juga mengindikasikan bahwa optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap terjaga pada periode Maret 2022. Hal tersebut tercermin dari indeks keyakinan konsumen Maret 2022 yang tercatat sebesar 111,0 atau tetap berada pada area optimis, indeks lebih besar dari 100. Lalu, dari kabar global terjadi penurunan angka pengangguran Amerika Serikat yang kian menguat, sinyal bahwa Bank Sentral Amerika Serikat akan agresif untuk mendongkrak suku bunga acuannya hingga 50 basis poin secepatnya pada pertemuan April di 2022 ini. IHSG juga menguat di tengah risiko lonjakan kasus virus corona atau COVID-19 yang terjadi di Cina yang cukup menghantui pasar keuangan di kawasan Asia Pasifik. Selanjutnya datang dari proyeksi IHSG, indeks harga saham gabungan menutup perdagangan pekan lalu dengan mencetak rekor baru di level 7.210,83. Analis memprediksi IHSG Senin berpotensi melanjutkan penguatan secara terbatas. Analis Kiwom Sekuritas Indonesia Abdul Aziz Setiowibowo mengatakan IHSG berpeluang menguat terbatas. Meski begitu, investor perlu mengantisipasi terjadinya aksi ambil untung atau profit taking. Pekan ini, para pelaku pasar akan mencermati data penjualan retail Indonesia dan tingkat inflasi Amerika Serikat. IHSG sudah cukup tinggi dan pekan ini ada rilis data penjualan retail Indonesia yang diperkirakan turun serta data inflasi Amerika Serikat yang kemungkinan naik, ujar Abdul. Sementara itu, analis Pintrako Sekuritas Valdi Kurniawan memperkirakan IHSG akan bergerak fluktuatif pada pekan ini. Hitungan Valdi, IHSG berpotensi melanjutkan rally dengan menguji resisten di level 7.250, sementara support ada di 7.100. Menurut dia, saham-saham perusahaan yang berkaitan dengan komoditas dan belum memasuki overbought dapat menjadi pilihan. Akan tetapi, analis Arta Sekuritas Christopher Jordan memprediksi IHSG hari ini berpeluang melemah. Tapi secara teknikal, candlestick membentuk long white body dengan stochastic membentuk golden cross yang mengindikasikan potensi penguatan masih ada. Namun, awal pekan ini investor akan lebih konservatif mengantisipasi rilis beberapa data ekonomi. Dennis berujar, rilis kinerja dan pembagian dividen masih akan mendorong IHSG. Analisa dia, IHSG akan bergerak dengan support 7.100 hingga 7.168,
dan resisten di 7.237 hingga 2.657. Saham INDY, MPPA, dan PWON dapat dicermati pada perdagangan hari ini. Beralih pada sektor komoditas, harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang pada perdagangan Jumat 8 April terpantau turun Rp1.000 bila dibandingkan dengan harga Jumat 1 April sebelumnya. Secara harian pada Jumat 1 April harga emas mencapai level tertingginya yakni Rp989.000 per gram, kemudian berada di titik terendahnya pada Rabu 6 April sebesar Rp983.000 per gram. Berdasarkan informasi unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam, emas 24 karat ukuran 1 gram terpantau dijual sebesar Rp988.000 per gram pada Jumat 8 April. Nilai itu lebih rendah dibandingkan dengan harga jual pada Jumat pekan lalu senilai Rp989.000 per gram. Sementara itu, harga emas satuan 10 gram dan 25 gram masing-masing dijual sebesar Rp9.375.000 dan Rp23.312.000. Selanjutnya, harga emas satuan 50 gram dibanderol Rp46.545.000, sedangkan untuk ukuran 100 gram dapat ditebus dengan harga Rp93.012.000. Di sisi lain, harga buyback emas Antam berada di level Rp893.000 per gram, tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan perdagangan Jumat sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, diketahui bahwa harga minyak mentah dunia melemah selama sepekan. Pergerakan harga minyak masih panas dingin selama sepekan dan konflik di Ukraina masih menjadi penyebab utama bergejolaknya harga emas hitam tersebut. Minyak tergerus cukup signifikan yakni sempat terkoreksi lebih dari 5% pada penutupan perdagangan Kamis 7 April pekan ini. Aksi pelepasan besar-besaran cadangan minyak strategis negara-negara konsumen utama dunia yang dipimpin oleh Amerika Serikat menjadi pemicu mendinginnya harga komoditas ini. Namun, harga emas sempat menguat dipicu oleh adanya rencana dari Amerika Serikat dan Eropa untuk memberikan sanksi baru terhadap Moskow atas tuduhan kejahatan perang. Harga minyak West Texas Intermediate di New York Mercantile Exchange sampai dengan Jumat 8 April pukul 15.50 waktu Indonesia bagian Barat terkoreksi 2,67% menjadi 96,62 US dollar per barel, lebih rendah dibandingkan dengan harga pekan sebelumnya yang sebesar 99,27 US dollar per barel. Adapun harga Brent di ICE Futures Europe juga melemah 3,09% menjadi 101,16 US dollar per barel, lebih rendah dibandingkan dengan posisi akhir pekan sebelumnya, 104,39 US dollar per barel. Badan Energi Internasional telah sepakat untuk melepaskan 60 juta barel minyak dari cadangan daruratnya, di samping pelepasan cadangan minyak strategis sebanyak 180 juta barel yang diumumkan oleh Amerika Serikat pekan lalu. Berita penutup kita pada hari ini ialah indeks dolar Amerika Serikat terus mendaki. Meski kurs di Greenback menunjukkan penguatan, analis meyakini pergerakan rupiah berpotensi tetap stabil, didukung derasnya aliran dana asing yang masuk ke pasar saham. Fikri C. Permana, senior ekonomi Samuel Sekuritas, mengatakan pergerakan rupiah awal pekan ini akan dipengaruhi oleh pergerakan indeks dolar Amerika Serikat yang terus naik. Indeks dolar Amerika Serikat terus menguat lantaran pelaku pasar tengah mengantisipasi rencana The Fed menaikkan suku bunga acuan secara agresif mulai Mei hingga 2 bulan berikutnya demi meredam inflasi. Meski begitu, Fikri optimis nilai tukar mata uang Garuda tidak akan melemah tajam. Di satu sisi masih ada risk on ke pasar saham. Ini yang membuat rupiah tidak turun anjlok meski indeks dolar Amerika Serikat terus naik. Tutur Fikri pada Jumat 8 April. Indeks saham dalam negeri juga masih berpotensi mencetak rekor tertinggi baru. Senada, analis DC Futures Lukman Leong yakin kestabilan rupiah akan terjaga berkat fundamental dalam negeri yang solid. Kepercayaan investor asing masih tumbuh. Current account positif COVID-19 mereda
Sehingga meski melemah, kurs rupiah hanya melemah terbatas saja, tutur Lukman. Fikri memprediksi hari ini rupiah akan bergerak dengan rentan pergerakan antara Rp14.320 hingga Rp14.420 per dolar Amerika Serikat. Menurut analisa Lukman, kurs rupiah akan bergerak di kisaran Rp14.300 hingga Rp14.400 per dolar Amerika Serikat. Akhir pekan lalu, kurs spot rupiah bergerak stagnan di level Rp14.362 per dolar Amerika Serikat. Sedangkan, kurs referensi JISDOR Bank Indonesia hanya turun tipis 0,04% menjadi Rp14.365 per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada kali ini. Saya Igedia Sretnandalas pamit undur diri, sampai jumpa.